Tren mobil listrik akhir-akhir ini cenderung meningkat. Banyak perusahaan mulai berlomba-lomba untuk meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia. Salah satu alasan mengapa masyarakat lebih memilih mobil listrik adalah karena biaya operasional yang relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya mengisi bahan bakar menggunakan bahan bakar fosil. Selain itu, pajak tahunan mobil listrik juga relatif lebih murah dibandingkan dengan mobil konvensional. Kira-kira apa yang melatar belakangi pemerintah membuat kebijakan tersebut? Halo, nama saya Trisno Sakti Herwanto. Saya merupakan dosen administrasi publik di Universitas Katolik Parahyangan. Apa latar belakang kebijakan tersebut dan apakah kebijakan ini akan terus berlanjut? Nah, hari ini teman-teman, sudah ada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 yang kemudian diubah menjadi peraturan Presiden nomor 79 tahun 2023 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Dan kebijakan ini menginduk pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023 mengenai konservasi energi. Artinya apa? Artinya bisa dipahami di situ bahwa latar belakang dari kebijakan ini adalah upaya pelestarian sumber daya energi dan efisiensi energi. Dua hal itu. Apabila kita lihat juga secara legal formal sudah terdapat kebijakan berupa Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2023 ya. Dan di situ juga disebutkan bahwa ada upaya percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik. Dan yang kedua adalah meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Artinya apa? Artinya kembali lagi sebenarnya kalau kita lihat secara legal formal ini adalah isu lingkungan. Itu sepertinya narasi yang dibangun pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan. Meskipun demikian, saya perlu menyampaikan opini saya juga yang tentu didukung oleh beberapa data begitu. Kita semua perlu waspada bahwa bahwa kebijakan ini perlu ditelaah lebih lanjut dari sisi kebijakan energi dan lingkungan ya. Apabila kita lihat hari ini misalnya ada data yang menyebutkan bahwa proporsi sumber energi pembangkit listrik itu untuk Indonesia masih bergantung pada sumber batu bara. Ya, bahkan trennya dari tahun ke tahun itu menunjukkan peningkatan. Rasanya hari ini sudah lebih dari 60% ya sumber energi dari pembangkit listrik di Indonesia berasal dari batu bara. Nah, artinya apa? Ketika narasinya bahwa sumber listrik ini kemudian bisa digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi hati-hati juga bahwa ternyata listrik ini pun di Indonesia masih bersumber dari energi fosil yang mungkin lebih tidak bisa diperbaharui dibandingkan ketika kita berbicara energi fosil untuk bahan bakar minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus waspada bahwa sampah elektronik yang mungkin saja dihasilkan dari industri mobil listrik ini kemudian bisa menjadi masalah di masa depan. Ya, seperti yang kita tahu sebenarnya sampah elektronik ini masih merupakan sampah B3 ya, yang kemudian masih susah diolah dan seterusnya ya. Kita di Indonesia masih mengalami permasalahan sampah untuk permasalahan sampah dalam bentuk organik, dalam bentuk residu dan seterusnya. Dan hari ini apakah kita siap kemudian mengelola sampah listrik atau sampah elektronik ya? Kalau kita berbicara baterai misalnya, apakah kemudian mobil listrik ini kemudian akan menghasilkan baterai untuk berapa tahun, dan apakah kemudian kita siap mengelola industri sampah elektronik yang dihasilkan dari mobil listrik tersebut? Tentu ini kemudian perlu menjadi perhatian ya. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau kita lihat latar belakangnya adalah isu lingkungan, tetapi kalau kita lihat apakah ini akan terus berlanjut, rasanya dengan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat serius soal ini. Jadi saya pikir ke depan kebijakan ini masih akan terus berlanjut. Meskipun seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali yang perlu kita waspadai dan kritisi. Nah, kemudian kalau saya ditanya apakah kebijakan ini sudah cukup tepat, kita harus melihat ini secara menyeluruh. Dalam diskusi administrasi publik, ada sebuah fokus ekonomi publik di sana bahwa dalam melihat sebuah kebijakan, kita harus melihat cost dan benefit atau kemudian biaya dan manfaatnya secara sosial dan secara menyeluruh. Nah, hal ini yang kemudian perlu kita lakukan bersama. Saya pikir banyak akademisi dari berbagai sektor, terutama sektor energi dan sektor kebijakan, bisa kemudian bersama-sama untuk menganalisis apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah ini kemudian
bisa dikatakan akuntabel. Artinya apa? Artinya bahwa benefit yang diperoleh masyarakat, pemerintah, lingkungan, dan seterusnya itu jauh berada di atas biaya yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, dan seterusnya. Ya, ini juga terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan mengenai pengolahan sampah elektronik misalnya. Hal-hal seperti itu kemudian harus kita persiapkan agar kemudian justru kebijakan pemerintah ini tidak menjadi biaya yang lebih di masa depan, ya. Artinya ketika kita mencoba mengurangi biaya terhadap lingkungan, jangan sampai kemudian ke depan justru kita sedang berinvestasi untuk memberikan biaya lingkungan yang lebih besar. Hal ini juga semakin penting ketika kita melihat jumlah kendaraan listrik yang semakin hari semakin meningkat, ya. Kalau kita lihat data di 2021 misalnya, ya ada sekitar 7.000 kendaraan listrik, dan hari ini di akhir tahun 2024 kemarin sudah lebih dari 170.000. Artinya peningkatannya sangat pesat. Saya pikir itu rekan-rekan semua, dan semoga ini membantu kita kemudian menjadi dasar bagi kita untuk berdiskusi lebih lanjut dan saling bernarasi mengenai kira-kira bagaimana kebijakan mobil listrik ini ke depan. Terima kasih.